Halo Sobat Rebahan, dimanapun kalian berada gimana kabarnya kembali lagi bersama saya Jodo One and Only. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Special Delivery yang dirilis dalam kurung 2022. Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan rezeki kalian semua. Amin Allahumma amin. Film ini menceritakan tentang seorang kurir pengantar barang khusus meningkat 100% keberhasilan apapun yang diantar termasuk barang online, dan juga aksi-aksi gila gadis ini pun meningkat adrenalin dari awal film polisi korup dan gangster lainnya. Tak usah berlama-lama penasaran, langsung saja pasang headset bluetooth, ambilkan posisi rebahan walau kita beban keluar, kencangkan celana dalam janda pirang, selamat menonton, dan Zeki Zrut. Di awal film kita diperlihatkan ada beberapa orang di ruang tunggu, ini adalah bisa dibilang kantor polisi, dia mau jemput mobilnya yang disita, dan inilah special delivery. Dan di sini kita diperlihatkan seseorang bos pengusaha yang bernama Direktur Baik, biar tidak susah kita panggil saja Pak Ali. Luar biasa kita lihat seperti showroom mobil bekas atau bisa dibilang bengkel yang paling besar di akhir perbatasan. Dan perlu kita ketahui di sini ada juga bisnis rahasia yang dijalankan oleh perusahaan ini, yaitu jasa pengiriman paket spesial. Mereka bisa menerima mengirimkan apa saja, mau barang ilegal ataupun non-ilegal, dengan driver paling handal. Usaha mereka terkenal di dunia gelap, walaupun biayanya mahal, kurir ini tidak pernah gagal mengantarkan barangnya. Dan di sini kita perkenalkan nama cewek paling cantik ini yang kita panggil aja dia Willy. Dia adalah seorang driver pengiriman barang yang paling handal, sedangkan Direktur Baik mendapatkan detail order pengiriman barang malam ini. Dan saat malam itu Willy sampai di lokasi dan dua orang turun dari hotel. Willy mencocokkan wajah orang itu di handphonenya dan baru membukakan pintu mobilnya. Dua pria itu masuk kaget melihat pengemudinya dialah seorang wanita driver handal yang belum pernah orang mengenalinya. Dan bos itu memarahi anak buahnya karena ragu masa jasa pengemudi pengiriman barang adalah seorang cewek driver muda. Mereka tak punya waktu dan terpaksa naik masuk ke dalam mobil itu. Karena saat itu mobil gangster lainnya sedang mengejar mereka di belakang dan kemampuan pengemudi si driver handal ini sangat hebat dan kita bakalan melihat aksi kejar-kejaran yang sangat gila. Dua orang ini sedang dikejar gangster saingannya karena masalah uang. Mereka harus sampai tepat waktu ke pelabuhan Ulele, Banda Aceh untuk keluar kota. Kita sudah melihat, jangan remehkan seorang wanita ini karena teknik mengemudinya sangat luar biasa. Dan kembali kita lihat aksi kejar-kejaran lagi. Scene masih dengan yang sama, saya pikir mobil ini akan menerobos penghalang rel kereta api seperti film-film Rambo, ternyata aksi mengemudinya luar biasa. Mereka lolos dari kejaran itu dan sampai dengan tepat waktu. Gangster ini memberikan bayarannya dan di sini dia tertarik dengan skill mengemudi Willy lalu mengajak kerjasama dan tentu saja Willy menolak. Willy melaporkan kerjanya sama bos Ali. Willy tidak pernah gagal dalam mengantarkan barangnya. Pak Ali dulu dialah seorang guru dan menyelamatkan seorang gadis bernama Willy. Scene berpindah di sebuah apartemen yang sangat mewah. Seorang anak bernama Kim Seo-won bisa dipanggil Diki dan dia sedang bermain sendirian. Sedangkan ayahnya bernama Kim Do-sik bisa dipanggil Samsul dan dia sedang mencari sesuatu di plafon apartemennya. Dan dulu dia mantan atlet yang sangat terkenal dan dia pensiun karena cedera. Di TV sedang disiarkan dan sedang heboh-hebohnya skandal pengaturan skor diduga melibatkan atlet, agen dan pejabat pemerintah. Samsul berhasil menemukan barang yang dia cari, yaitu sebuah kunci keamanan yang biasa digunakan untuk membobol rekening rahasia. Diki berteriak ayahnya. Samsul masuk ke dalam TV, ternyata Samsul diduga agen yang mengatur skor antara mafia judi dan pemain.
Scene berpindah, Samsul menemui orang ini yaitu bernama Kibang, bisa dipanggil Udin, yaitu bisa dikatain pembuatan surat atau paspor palsu untuk bisa masuk keluar kota. Udin mengatakan jangan sampai telat ke pelabuhan, karena kapalnya berangkat jam 9 malam keluar kota. Udin mengatakan banyak kejadian orang yang terlibat tindak kriminal serta melarikan diri dari kota itu karena tertangkap di pelabuhan. Samsul menjadi cemas apa yang harus dia lakukan. Dia melanjutkan ada layanan khusus yang memastikan dia aman saat melarikan diri, namun layanan itu sangat mahal dan tidak diskor buat anaknya. Di saat pagi itu Willy bangun dari tidurnya dan bersiap-siap untuk mau bekerja. Laki-laki ini bernama Asif, bisa dipanggil Romeo, dia adalah seorang teknisi di perusahaan mobil showroom itu. Pak Ali memanggil Willy dan menyerahkan kunci mobil dan detail pekerjaan hari ini. Dia akan ke Seoul mengantarkan orang ke pelabuhan. Begitu tahu pekerjaan ini datangnya dari Udin, Willy agak ragu. Pekerjaan dari orang ini selalu dalam masalah, dia ragu dan tak mau bekerja dalam kondisi begini. Pak Ali mengatakan Udin membayar mahal dan buang jauh-jauh pikiran buruk dan lakukan saja pekerjaan ini. Pak Ali memohon tapi Willy meminta untuk pekerjaan ini dia mendapatkan komisi USD 50%. Tak punya pilihan, Pak Ali setuju. Dan Direktur Ali menjelaskan detail saat bekerja di mana dia harus mengambil pesanan dan kemana dia harus mengantarkan barangnya, dan di sini dia menjelaskan di peta dan memperkenalkan orangnya supaya dia kenal dengan foto Samsul, orang yang tadi yang terlibat dalam masalah. Willy bersiap mengambil beberapa plat mobil yang palsu sementara Romeo meng-setup mobil Willy. Willy dan Pak Ali mempelajari rute agar pengantaran malam ini tak ada kendala. Terus di sini Pak Direktur Ali mengingatkan agar dia berhati-hati dan kembali dengan selamat. Saat Diki dan Samsul sedang makan malam, dia mendengar bunyi mobil dan bergegas keluar. Ternyata Scorpio bersama rombongan anak buahnya. Samsul mengeluarkan kunci keamanan yang mereka cari dan menyerahkannya kepada anaknya. Diki harus menjaganya dan keluar pergi mencari mobil yang platnya 6162. Sementara Willy sampai ke lokasi dan anak si Samsul dikeluarkan lewat jendela. Diki berlari dan di sini Willy sudah beberapa jam menunggu pesanan jemputan. Dan di sini Samsul babak belur dihajar sama gangster Scorpio dan anak buahnya. Dan Scorpio bertanya kepada Samsul di mana kunci keamanan itu berada. Tetap saja Samsul tidak mau mengakui. Scene berpindah kepada Willy. Semakin lama Willy menunggu, akhirnya gabut. Gimana sih rasanya menunggu tanpa kepastian? Pasti di sini sudah pada pengalaman kan? Akhirnya Diki menemukan mobil plat mobilnya 6162 dan memohon pada Willy supaya membuka pintu mobilnya. Dengan terpaksa walaupun dikira bukan sesuai realita, Willy membukakan pintu mobilnya dengan rasa kasihan. Sementara anak buah Scorpio mengejar mobil ini dan terjadilah aksi kejar-kejaran di jalan dengan skill handal yang dia punya. Akhirnya Willy berhasil lolos dari kejaran itu. Scorpio menghubungi seorang yaitu pembunuh bayaran yang dia manfaatkan. Selamat ini pria ini bernama John. Scorpio mengajar dia karena ada target yang akan dia kejar untuk menyelesaikannya. Willy menyuruh Diki untuk tidak mengikutinya lagi. Diki mengakui dia tidak punya tempat tinggal. Willy tetap menyuruh Diki untuk meninggalkannya. Ayah Diki berpesan padanya agar dia tetap bersama orang yang ada di mobil. Dia punya uang untuk dibayar, nanti ayahnya pasti menelpon dan menjemputnya. Willy menelpon Direktur Pak Ali, ada masalah dengan dirinya sekarang hanya tinggal anaknya, ayahnya sudah tewas dibunuh. Dan Willy menyalahkan Direktur Ali karena telah menerima orderan barang dari si Udin yang selalu dalam membuat masalah. Direktur Ali akan memutuskan kontak handphone dengan si Udin dan memastikan kepada Willy untuk mengambil uangnya. Willy bertanya kepada Diki apakah dia punya mama atau keluarga lainnya seperti neneknya atau kalau dalam film adakah mama tirinya mungkin. Diki dengan sedih berkata dengan hati yang tabah dia tidak punya tempat untuk tinggal. Diki tetap curhat atau cerita kepada Willy dan mengikuti keberadaan Willy. Willy membawa Diki kepada seorang pria yang tak dikenal. Pria ini adalah bisa kita bilang agen asuh tempat tinggal anak di panti asuhan. Informasi ini dari seseorang Direktur Ali. Dia berkata jangan khawatir, dia akan membawa anak ini ke panti asuhan sampai dia nyaman di sana. Diki dibawa pergi oleh pria ini dan Willy pun mencari tempat untuk bisa menghubungi Pak Direktur Ali, dan Pak Ali ini keras otak dan menyuruh Willy memeriksa uangnya di tas terlebih dahulu. Setelah diperiksa uangnya jatuh karena terlalu banyak. Sementara Scene masih dengan yang sama, Diki diseret kayak mobil mainan oleh pria ini dan Diki mulai ketakutan dengan caranya dia sangat kasar. Ketika Willy sedang merapikan uang, Willy dengan hati nuraninya sangat kasihan kepada Diki dan dia curiga dengan pria yang membawa Diki tadi. Lalu Willy mengejar dan mencari keberadaannya, lalu dia bertemu dengan pria tadi. Lalu Willy masuk dan melihat Diki dengan ketakutan di dalam toilet. Scene masih dengan yang sama, lalu Willy membawa Diki ke suatu tempat yaitu sebuah hotel. Apakah Willy meninggalkan Diki di sebuah kamar hotel? Willy tidak menjawab, cuman bisa mencuekin Diki. Gimana sih perasaannya seseorang kalau hanya dicuekin? Komen aja di kolom komentar. Sementara malam itu si Udin lagi makan malam bersama rekan-rekannya, lalu tiba-tiba ada seseorang yang masuk yaitu dia adalah seorang pembunuh bayaran bernama Ben, dan si Udin dipukul sangat brutal dan seluruh anak buahnya atau rekannya dihajar sampai KO. Si Ben ini sangat tangguh untuk dikalahkan.
Dan Scorpio datang menyuruh berhenti memukuli mereka semua. Dan Udin mengatakan semuanya yang dia tahu. Dia hanya membuat sebuah paspor untuk Samsul, jasa pengiriman itu selalu menggunakan nomor yang berbeda-beda. Dia sudah menghubungi tadi, berarti nomornya tidak aktif lagi, dan Scorpio tahu ada jasa pengiriman di balik ini. Dia bertanya di mana markas mereka. Udin menjelaskan semuanya. Dalam setiap pengiriman orderan orang ini selalu menggantikan nomornya dan selalu menggunakan mobil yang berbeda untuk setiap pengiriman, jadi Udin tidak tahu apa-apa. Scorpio menghubungi kantor Polda dan menyuruh petugas untuk melacak apakah ada laporan pencurian mobil baru-baru ini. Scorpio dan Ben meninggalkan Udin yang sudah babak belur, sementara scene berpindah kepada Willy. Pak Direktur Ali memarahi Willy karena masih membawa anak itu. Willy yang terlihat baru keluar dari Alfamart dilaporkan pergerakan ke lokasinya dari Scorpio. Dan petugas gang Scorpio bergegas sudah sampai di lokasi hotel itu, dan menanyakan seorang wanita yang membawa anak kecil. Para petugas sampai di kamar mendengar suara nangis anak kecil, lalu tiba-tiba kamar itu tidak ada orang. Ternyata Willy sudah mengalihkan suara anak kecil nangis dengan panggilan telepon. Petugas ini berteriak bergegas memeriksa kamar lainnya. Willy sadar bergegas cepat keluar dari hotel itu, terus dia membujuk Diki supaya berhenti menangis. Willy bergegas keluar dari kamar hotel itu dan menyamar jadi wanita OB atau cleaning pembersih di hotel itu, dan tiba-tiba Scorpio melihat sendiri ada yang aneh dengan wanita cleaning service ini. Lalu mengikutinya, dan di dalam lift tiba-tiba Scorpio mengeluarkan pistolnya. Scorpio berkata, pengiriman cukup berhenti selesai malam ini, dan dia akan membayar jasa Willy. Willy cuma menjawab sekedar pembicaraan, apakah menjadi cleaning service dia tidak mendapat gaji yang layak. Lalu tiba-tiba Scorpio menyerangnya. Lalu Scorpio menjelaskannya sama Willy, ayah dari anak ini telah mencuri barangnya. Lalu Scorpio tidak mau mencari masalah, dia hanya pengen barangnya harus dikembalikan, tapi Willy tidak percaya. Lalu Scorpio ini sudah mengenali mereka. Tiba-tiba Willy berhasil lolos sambil menodongkan pistol. Lalu masalah yang diderita oleh Willy semakin sulit dan tidak biasa. Dia mendapatkan masalah terbesar dalam hidupnya. Sementara di dalam mobilnya dia memeriksa tas Diki dan mencari sesuatu. Apa masalahnya sama gangster Scorpio? Lalu Diki mengeluarkan barang atau kunci keamanan yang mereka incar. Jika kunci keamanan mereka serahkan, tetap saja dia dan Diki akan diincar dan dibunuh oleh gangster Scorpio karena wajahnya sudah diketahui oleh polisi korup. Scene berpindah, Scorpio dan anak buahnya sudah mendapatkan data Willy di kantor Poldanya. Nama Willy umur 26 tahun, tidak ada keluarga dan tidak ada catatan kriminal, dan baru terungkap lebih jelas Willy adalah pelarian dari selatan. Scene berpindah, Willy menghubungi Romeo. Pengantaran paket kali ini berurusan dengan polisi korup. Romeo kaget jika Pak Bos tahu ini bisa gawat. Scene berpindah kepada Scorpio, dia langsung menelpon Iben, yaitu pembunuh bayarannya, dan mengirimkan lokasi Willy. Willy harus dihabiskan hidup-hidup sebelum sampai petugas di sana. Scorpio mengatakan pada Iben dia tidak ingin terlibatkan di kasus ini diketahui oleh petugas lain. Scene film berpindah lagi kepada Willy. Willy sudah sampai di lokasi tempatnya hiburan malam, tempat wanita seksi dan seperti bodinya gitar piano spanyol, dan disinilah mamanya Diki bekerja. Lalu meninggalkan Diki di mobil. Diki tidak boleh keluar apapun masalahnya tertimpa. Scene berpindah kepada mamanya Diki. Ibunya tidak mau menerima Diki sebagai anaknya karena dia sudah meninggal. Diki sejak lahir bersama Samsul ayahnya. Ibunya cuma peduli sama dirinya atau hidupnya. Willy cuma berkata anakmu itu tidak punya tempat tinggal. Terus ibunya berkata itu sih derita dia. Lalu Willy tidak mau memaksa dan pergi wanita pecundang seperti dia. Scene berpindah kepada Diki. Willy sampai di mobil, tiba-tiba Diki sudah keluar lalu dan tiba-tiba Diki datang dari belakang memeluknya. Lalu beberapa menit kemudian karena kesedihan Diki tidak mau diterima oleh ibunya, Willy diserang dari belakang lalu Diki langsung dibawa dan aksi pertengkaran berlanjut. Tapi Scorpio menganggap remeh gadis ini. Scorpio tidak tahu karena dia bukan sembarangan wanita biasa. Tiba-tiba sistem keamanan kebakaran hidup, lalu tiba-tiba Willy mengambil mobil itu, terus kejar-kejaran kembali berlangsung. Scene berpindah setelah aksi kejar-kejaran, tiba-tiba Willy pingsan. Saya sendiri terharu melihat aksi seorang anak meminta tolong kepada orang yang lewat di jalan, lalu dia berdiri di tengah jalan. Akhirnya seorang emak-emak membawa mereka ke puskesmas terdekat, lalu emak ini melihat di dalam tas uangnya banyak lebih dari gaji suaminya.
Dengan diam dia menekan tombol suren yang berbahaya, jadi kalau ditekan tombol surennya berarti kalau sudah berbunyi pertanda berbahaya sudah terjadi. Terus di sini Romeo mendengar suara yang berbahaya langsung menyembunyikan Diki ke dalam jok belakang mobil. Sementara scene berpindah ke Scorpio. Scorpio bertanya kepada Pak Direktur Ali agar dia bisa selamat di mana Diki dan Willy berada. Bapak ini cuma diam dan tak berkutik dan kemudian di sini dia kembali siksa habis-habisan. Sementara di sini scene berpindah kepada Willy. Dia sedang dalam perjalanan pulang ke bengkel dan scene film berpindah masih dengan Pak Direktur Ali. Dia bercerita dia menemukan Willy di perbatasan Korea Selatan dan membawanya ke utara, dan di sini Scorpio menjawab emang gue peduli oh tidak, dan menanyakan di mana Willy berada. Sementara saat itu anak buah gangster Scorpio menangkap Romeo dan Scorpio langsung bertanya dalam bahasa Inggris di mana Willy dan Diki. Tapi dan sini Scorpio langsung memotong urat kakinya Romeo dengan rasa kasihan Bapak Direktur kepada Romeo. Dia menjawab saya tahu apa yang kalian cari, dan saya tahu di mana kunci keamanan itu berada. Dia berkata bebaskan dia dan saya karena kunci itu ada dalam dan membuka brankas itu memakai slip jari. Ternyata bukan mengambil kunci keamanan, dia mengambil senapan shotgun mematikan one hit. Akhirnya Direktur Pak Ali kehabisan nyawanya dan di sini kunci keamanan ditemukan dan misi season pertama selesai dan misi kedua siapa yang menemukan gadis itu bernama Willy dan anak kecil bernama Diki akan dikasih bonus. Scene berpindah kepada Willy. Willy sampai di bengkel di tempat perusahaannya, sementara anak buah Scorpio sibuk mencari keberadaan mereka di area itu, dan Diki berhasil ditemukan dan Willy mencoba masuk bersembunyi-sembunyi. Dia melihat Pak Direktur Ali sudah tewas dan Romeo terluka parah dan di sini Willy mengambil trik Rambo supaya bisa membunuh satu persatu saat petak ngumpet dan aksi pun terjadi. Willy berkata lu sudah dapat apa yang lu mau. Mari kita sudahi ini semua. Lalu Scorpio berkata ini belum selesai masalah ini. Dan di sini Diki dilemparkan ke laut. Dan di sini keduanya terjatuh ke dalam air sambil Willy menusuk di bagian dada Scorpio dan di sini pas di dalam air Willy bergegas mau menolongi Diki tapi Scorpio tidak mau mati sendirian. Lalu Scorpio memasang borgol di bagian kaki Willy dan scene berpindah kepada petugas baru sampai ke lokasi kejadian dan di sini Diki menangis meminta petugas menolong Willy. 5 bulan kemudian Diki sudah dimasukkan ke panti